Om Swastiastu, perkenalkan saya Justin Bindan dengan NIM 230951198. Pada kali ini saya akan mempersembahkan video tentang laporan kasus lapangan di peternakan paros-paros yang berlokasi di Abian Semal dengan mengangkat judul Enrichment sebagai solusi terhadap agresivitas Bali Landrace di fase grower finisher. Pada latar belakang untuk video ini, saya mengambil pengalaman saya selama di peternakan paros-paros yang berada di Abian Semal. Di peternakan tersebut, saya mengamati bahwa ada suatu masalah yang sering saya lihat, terutama pada kandang babi-babi grower dan babi finisher atau babi grower finisher. Nah, problem tersebut merupakan agresivitas babi tersebut, terutama pada babi betina sekitaran umur 6 bulanan yang menunjukkan perilaku yang lumayan umum dihadapi para peternak terhadap babi-babi tersebut, yaitu agresivitas. Dan agresivitas babi landrace ini khususnya pada fase grower finisher sering menjadi masalah dalam sistem pemeliharaan. Lingkungan kandangnya minim ataupun rangsangan yang kurang terbukti meningkatkan perilaku yang merugikan selain kepada babinya juga kepada para peternak. Apa saja perilakunya, itu bisa menggigit ekor atau telinga sesamanya, dan itu juga bisa menunjukkan perilaku humping atau menungging. Akibatnya kurang kesempatan untuk mengekspresikan perilaku alami mereka, mengingat mereka berada di dalam peternakan yang memiliki stimulan yang kurang. Nah, walaupun babi landrace ini merupakan babi dengan temperamen yang sedang, tetapi agresivitas itu tetap umum, mengingat pada ruang kandang babi-babi tersebut tetap berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk kunci pada video ini saya mengangkat bahwa apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan agresivitas babi landrace pada fase grower finisher. Sebelum kita mulai lebih dalam, mari kita mengenal karakteristik dari babi landrace. Nah, secara umum karakteristik babi landrace itu terutama ada pada bulunya yang putih, rata, dan halus. Ia juga memiliki pertumbuhan cepat dengan FCR atau Feed Conversion Ratio yang baik. Jadinya produksi daging babi landrace termasuk tinggi. Dan babi landrace ini termasuk ras babi yang jinak. Walau jinak tetapi tidak memungkiri dari perilaku-perilaku umum yang sering terjadi terhadap babi ternak. Selain itu juga ada kemampuan reproduksi landrace yang sangat baik dengan data di mana landrace betina memiliki rata-rata jumlah kebuntingan per tahun yang tinggi dibandingkan dengan ras babi lain, termasuk dibandingkan dengan ras babi Bali. Baik, setelah mengetahui dasar-dasar atau identifikasi dari babi landrace, sekarang kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi agresivitas dari babi. Dari bacaan saya menyimpulkan 3 faktor yang berpengaruh terhadap temperamennya atau perilaku dan agresivitas dari babi, termasuk pada babi yang dengan temperamen sedang seperti babi landrace. Faktor 1 merupakan faktor lingkungan, bisa disimpulkan terhadap kepadatan ataupun tingkat populasi, di mana semakin tinggi populasi semakin tinggi juga agresivitas babi dikarenakan kurangnya ruang gerak. Ada juga faktor ventilasi dan suhu, di mana semakin tingginya suhu dan semakin naiknya gas amonia dan kelembaban yang tinggi akibat ruang gerak yang tidak cukup, itu juga dapat mempengaruhi secara buruk terhadap stresnya babi dan agresivitas babi. Ada faktor manajemen juga, itu termasuk ruang gerak sama seperti kepadatan dan persaingan sumber daya, biasanya karena kurangnya sumber daya yang terbatas seperti makanan atau minuman dan tempat atau space yang cukup bagi babi untuk menenangkan diri. Terakhir ada faktor fisiologis, di mana perubahan hormonal seperti tingginya estrogen
ataupun oksitosin terutama pada babi betina itu juga dapat mempengaruhi sensitivitas dari babi tersebut sehingga meningkatkan agresivitas dari babi, termasuk juga pada babi landrace. Ada juga kompetensi hierarki sosial di mana babi akan menunjukkan sifat-sifat yang menunjukkan kompetisi ataupun tingkat dari kedudukan mereka di dalam herd atau pack mereka tersebut. Lantas apa dampak dari agresivitas babi terhadap produktivitas peternakan? Serahnya tentunya adanya luka dan cedera itu mengurangi pertumbuhan optimal dari para babi-babi tersebut, terutama babi grower dan finisher yang masih belum dalam tahap dimana mereka akan segera dijual. Ada juga penurunan konversi pakan, terutama jika dia stres. Energi dari tubuh mereka akan menggunakan energi tersebut untuk menyembuhkan luka-luka dan cedera mereka. Nah, oleh karena itu, kurangnya konversi pakan juga kurangnya tingginya daging atau karkas yang menurunkan kualitas daging. Dan terakhir, terutama ke peternakan, yaitu untuk dapat meningkatkan biaya perawatan karena luka-luka tersebut. Peternakan tentu tidak akan membiarkan luka-luka pada babi. Maka dari itu, perawatan tersebut akan meningkatkan biaya operasi dari peternakan tersebut, sehingga dapat kita lihat seberapa buruk agresivitas babi terhadap produktivitas peternakan. Solusi dari peternakan dapat saya simpulkan menjadi dua. Secara kepadatan kandang dapat dikatakan dari peternakan Parasparus sudah memenuhi standar. Bisa dilihat dari PPT saya secara ekor babi per kandang juga sudah dihitung dengan baik-baik. Desain kandang juga bisa dibilang minimalis, mudah dibersihkan dan tidak terlalu licin dengan drainase yang efisien dan dipastikan berada di belakang. Lantas, dengan solusi yang telah ditelaah dan telah diimplementasi oleh peternakan Parasparus, mengapa masih terjadi agresivitas babi, terutama pada babi grower finisher? Dari sini saya melihat bahwa ada solusi baru yang bisa diimplementasikan oleh peternakan Parasparus dalam mengurangi agresivitas pada babi landrace yang ada di peternakan tersebut. Bisa dilihat dari video yang telah saya berikan, ini merupakan salah satu contoh kandang grower finisher yang ada pada peternakan babi Parasparus. Bisa dilihat secara kebersihan, secara simplisitas, secara fasilitas sudah memenuhi, tetapi ada kekurangan, di mana kekurangannya adalah enrichment. Apa itu enrichment? Enrichment itu merupakan sesuatu, baik itu barang ataupun suatu jasa atau fasilitas yang dapat diberikan kepada babi untuk membantu menstimulasi atau mendorong dan mendukung perilaku alami dari babi tersebut. Itu bisa sowing, chewing, ataupun bahkan feel, yaitu meraba dengan mulut mereka. Nah, saya telah membagi menjadi 3 tipe dari enrichment tersebut, dengan yang nomor 1 yang menurut saya merupakan enrichment yang dapat diimplementasikan oleh Parasparus tanpa menguras budget dari peternakan tersebut. Untuk standar atau tipe pertama dan yang paling saya rekomendasikan kepada peternakan Parasparus adalah tipe Bronze Standard, di mana Bronze Standard enrichment ini di dalamnya ada chain based object. Enrichment ini merupakan solusi hemat bagi para peternak yang menggunakan alat rantai yang dapat menstimulasi perilaku alami babi dan menurunkan agresivitas babi tersebut. Melalui rantai tersebut juga dapat dimodifikasi, seperti ada yang rantai yang bercabang atau branch chain, ada juga yang bisa dihubungkan dengan mainan seperti Green Apple Pocket Chew ataupun Yellow Vanilla Pocket Chew. Dari modifikasi tersebut dapat menciptakan struktur yang lebih kompleks, secara signifikan meningkatkan keterlibatan babi dan meningkatkan mobilitas, kebisingan, dan menyesuaikan dengan stimulasi dari babi tersebut agar tidak melampiaskan stimulan agresivitas mereka ke babi lainnya. Ini merupakan solusi yang akan saya tawarkan, mengingat sangat menghemat dan mudah diaplikasikan pada peternakan Parasparus. Untuk tipe kedua itu merupakan tipe Silver Standard. Salah satu enrichment-nya adalah rope dan textile materials. Itu adalah enrichment menggunakan tali katun dan rami. Nah, untuk tali katun dan rami ini terbukti dari penelitian yang telah saya sumberkan di bawah, itu membuktikan ada
ada signifikansi dari perilisan stresnya babi, dan dari babi tersebut yang diberi akses ke bola yang diikat dengan tali tersebut menunjukkan emosi yang lebih baik dan mengurangi rasa takut terhadap manusia dan sesama babi lainnya. Untuk yang kedua, itu ada wood based object yang bisa dilihat dari gambar di atas, itu menyediakan kebutuhan babi untuk mengunyah. Bisa dilihat dari babi di gambar atas juga, dia sedang mengunyah kayu tersebut. Kayu yang lebih lunak seperti cemara atau spruce itu lumayan membantu menstimulasi kebutuhan babi untuk menggigit. Meskipun semua bahan lainnya atau bahan kayu lainnya itu juga memberikan manfaat yang sama. Kriteria terakhir, dan menurut saya kriteria yang paling baik, itu adalah gold standard enrichment, yaitu enrichment menggunakan substrat atau pada babi yaitu jerami. Nah, mengapa? Karena alas jerami ini yang paling efektif dalam mengurangi agresi babi berdasarkan penelitian sebelumnya. Karena penggunaan jerami mendekati lingkungan alami babi di alam. Jerami juga memenuhi kriteria untuk enrichment yang paling optimal, dengan sifatnya yang mudah dimanipulasi, mudah dikunyah, dapat dimakan oleh babi, dan mudah dihancurkan juga. Masalahnya hanya satu, yaitu upkeep-nya atau pembersihan dari kandang tersebut, yang dapat meningkatkan biaya tenaga kerjaan dari peternakan. Ada yang penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian 200 gram jerami per babi per hari secara signifikan mengurangi perilaku menggigit ekor babi ke babi yang lain dan mengurangi interaksi agresivitas. Sekian dari video saya berterima kasih kepada yang telah menonton, dan saya harap dari video saya dapat memicu diskusi ataupun solusi lainnya mengenai pengurangan agresivitas babi, baik melalui enrichment ataupun solusi-solusi lainnya. Saya minta maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah, dan sekali lagi terima kasih telah menonton.